Analisa mapping forex untuk pair GBP hari ini. Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan memberikan analisa gue, pandangan gue mengenai market hari ini. Dan pada kesempatan kali ini gue akan memberikan analisa di dua pair, yaitu GBP USD dan GBP Jepang Yen, karena jam 2 siang nanti ada news ya, ada news yang cukup besar, tapi bukan news yang merah ya, hanya oranye kalau kalian lihat di Forex Factory. Dan kita akan breakdown analisanya secara multi time frame dari daily, H4 dan H1 untuk melihat bentangan tren, support resistance penting, supply demand dan seterusnya, serta menentukan titik entry-nya itu ada di level mana, kurang lebihnya ya, mappingnya itu seperti apa. Bagi kalian masih pemula, silahkan coba klik beberapa playlist video di atas, gue taruh link di sana. Kalian bisa at least start untuk belajar forex dari situ secara free. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart, dan pertama gue akan bahas pair GBP Jepang Yen. Kita akan analisa multi time frame. Pertama dari daily ya, kita lihat dulu trennya seperti apa, dan di sini gue akan memberikan pandangan gue mengenai market dan bagaimana cara attack the marketnya ya. Oke. Nah ini trennya turun nih di daily chart, dia di bawah EMA50, indikator yang warna garis biru di sana. Lalu H4-nya dia naik. Jadi ada dua tren di sini, ada daily dan H4 yang berlawanan arah. Oleh karena itu di sini saya bikin buy dan juga sell ya. Jadi artinya bisa buy bisa sell tergantung dari kondisi marketnya. Oke. Kita lihat di H1, dia jelas masih uptrend, dan kita pun kemarin ada trading dari bawah, itu udah running cukup signifikan. Tapi hari ini saya akan bahas seandainya saya ingin mengambil posisi hari ini, apa yang harus kita lakukan. Oke, pertama kita lihat dulu di H4 market structure itu seperti apa. Kalian perhatikan di sini. Di sini ada liquidity ya. Jadi di sini ada resistennya sejajar, udah ditembus. Oke, udah sempat ditembus di sini. Lalu dia drop, dan kita perhatikan dia dropnya kemana? Dia dropnya ke area demand di sini ya. Oke. Nah, lalu kita perhatikan juga dia lagi naik dan tembus resisten. Kita boleh masuk ke time frame yang lebih kecil di sini. Dan kita perhatikan di M30 ya, H1 atau M30 dia sempat di bawah tren turun, dan setelah itu di sini ada resistennya udah mulai ditembus ya. Di sini saya kasih garis. Artinya di sini dia arahnya udah mulai naik, dan kita juga tahu dia udah mulai naik. Di sini pun ada resistance sejajar ya yang sudah ditembus. Artinya ini adalah break of structure ya. Kita singkat BOS. Oke, ini adalah market structure-nya. Nah, artinya kondisi saat ini saya berpikiran untuk mencari buy ya, karena kita bisa buy dan bisa sell, dan saat ini sudah terjadi break of structure di mana resisten atau supply and demand berikutnya yang cukup penting. Kita lihat ke area atas, di sini ada turun, drop, base, lalu drop, kuat ya. Ini merupakan area supply yang mungkin akan menjadi tujuan akhirnya si GBP Jepang Yen pada hari ini atau mungkin hari Senin ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lihat kembali ke M15 dan seterusnya. Saya mencari liquidity ya. Jadi di mana ada trendline liquidity atau garis support yang sejajar ya, yang biasanya itu akan ditembus ke bawah lalu dia melanjutkan kenaikan. Dan di sini saya perhatikan di sini ada trendline liquidity ya. Kita kasih garis putus-putus. Oke. Nah, jadi market structure kurang lebih seperti ini. Lalu saya nyalakan sesi Asia ya. Nah, kita perhatikan di sini ada market sesi Asia dari jam 7 pagi hingga jam 12 ya, waktu Indonesia Barat. Ketika ini selesai, kalau kalian trading di sesi London, pastikan marketnya itu keluar dari sesi Asia. Misalkan kalau di sini saya mencarinya adalah buy, jadi saya harap dia turun ke bawah ya. Saya harapkan dia turun ke bawah untuk hari ini, keluar dari supportnya Asia di 159.05 ya, dan saya cari di mana ada base yang bagus ya sebagai titik entry. Kita perhatikan juga di sini. Di sini ada break of structure ya. Karena di sini dia naik, turun, dia ngebreak di sini, dan ketika dia ngebreak dia turun sedikit lalu lanjut naik. Artinya di bawah sini ada area base yang cukup bagus yang merupakan zona trading optimal saya sebutnya, atau premium zone lah kita bisa singkat. Ini zona yang cukup bagus untuk entry. Oke, jadi di sini saya akan tunggu seandainya dia turun, oke, ke level area tersebut ya. Levelnya adalah 158.85 hingga di sini nih. Saya akan mencari tradingan untuk buy, dan bagaimana attack the marketnya, stop lossnya di mana.
ini kita harus melihat kembali ya ke higher time frame untuk mencari stop loss yang optimal gitu ya. Dan di sini kalian perhatikan ketika dia naik ya, di sini dia kuat dan di sini ada candle imbalance ya, ada candle momentum seperti ini. Kalau misalkan kita mau pasang stop loss, baiknya stop lossnya itu di bawah dari level ini. Oke, jadi kalau level ini adalah 158.61, kita bisa pasang stop loss ya 3 pip di bawahnya. Jadi misalkan 58 ya, 57, 158.57. Jadi ketika dia turun ke sini, harapannya dia turun, kita jemput entry, kita bisa tunggu candlestick pattern di sini, misalkan ke M5 dan seterusnya. Kalian bisa tunggu double bottom, kalian bisa tunggu pin bar dan seterusnya. Harus ada reaksi harga di chart-chart kecil ya. Oke. Kalau dia lanjut naik, saya nggak akan trading ngikutin buy-nya karena di sini dia ada trend liquidity yang biasanya akan dijebol ke bawah ya. Jadi dijebol ke bawah, saya mencari titik acuan untuk entry buy pada kisaran level tersebut. Dan untuk targeting, kita bisa pasang high-nya di sini ya sebagai target idealnya. Oke, yang mungkin akan kena atau di high-nya resisten dari Asia. Dan setelah itu kita bisa pasang external Fibonacci ya. Misalkan dia turun benar-benar sampai sini, kita tarik dari atas ke bawah. Oke, dan kita bisa pasang TP yang cukup baik adalah di sini ya, 1272. Ini cenderung akan, kalau di extension move-nya akan kena. Kalau kita pasang di 1618, ya ini kadang terlalu jauh karena market terkadang hanya naik sampai sini lalu dia berbalik arah. Jadi seandainya kita dapat di level bawah, ini potensial targetnya itu bisa 117 pip lagi ya untuk wave ini. Oke, nextnya kita akan masuk di GBP USD. Oke, selanjutnya kita akan bahas di pair GBP USD dan kalian perhatikan ya jam 2 siang nanti ada news yang cukup besar, jadi mungkin marketnya akan bergerak cukup signifikan. Kita akan analisa multi time frame daily H4H1 untuk GBP USD. Pertama trennya kita lihat di sini dia uptrend ya, di daily di H4 juga uptrend. Jelas sekali. Namun di sini ada resisten yang cukup penting. Jadi kita pasang di sini area yang cukup penting. Namun di sini kalian perhatikan dia sudah pernah dites ya. Dia sudah pernah dites ya. Jadi saya kasih juga di sini potensi liquidity ya. Jadi ada kemungkinan juga marketnya jebol ke atas. Oke, jadi di sini saya kasih kode buy, namun bisa sell juga, namun lebih fokus dan prioritas untuk mencari buy ya. Tergantung kondisi marketnya, tapi bisa sell. Oke, kita langsung masuk ke lower time frame. Tapi sebelum ke lower time frame, saya perhatikan dulu ya market structure-nya. Di sini dia resistance break. Oke. Sampai terakhirnya terjadi resistance break di sini. Dan di sini dia ada base yang cukup bagus ya. Jadi ketika resistance di break, ada base ini namanya adalah key level ya. Jadi kita bisa pasang ini key level. Artinya ada potensi harga kembali ke level tersebut ya, 1.2286 untuk dicari entry buy, atau kalau kita bisa dapat potensi sell, dia akan coba untuk menuju ke key level tersebut. Lalu kita turunkan time frame untuk melihat liquidity ya. Di sini ada ekor-ekor yang cukup sejajar di sini. Saya turunin lagi ke M30 dan M15 ya. Ini merupakan liquidity ya. Yang artinya ada kemungkinan sebenarnya harga itu kembali lagi ke bawah level tersebut. Oke, ada kemungkinan ini di break kembali ke bawah. Karena di bawah liquidity merupakan stop loss, yang biasanya stop loss itu adalah trigger untuk sell kan. Jadi ada potensi harga kembali ke bawah. Namun di sini kita lihat kembali ada dua resistance sejajar. Ini juga merupakan liquidity ya. Artinya ada buy stop di atas sini. Kalau misalkan kalian sell GBP USD lagi dalam kondisi profit misalkan, pasti stop lossnya di atas sana. Oke, di sini saya nyalakan untuk sesi Asia. Sesi Asia by the way sampai jam 12 siang ya. Jadi di sini saya akan tunggu. Oke, ini adalah area resistance atau supply yang cukup kuat. Di sini saya kasih zone lagi di sini. Oke. Nah, karena di sini ada liquidity dan di bawah ada liquidity. Oke, maka di sini saya berpikiran untuk mencari sell ya. Jadi harapannya dia naik ke atas ya. Untuk menjebol dari liquidity di sini, men-trigger buy stop, dan di sini di atas ini saya akan mencari untuk nge-sell, lalu dia jatuh ke bawah ya. Final targetnya adalah sampai ke level yang kita sebut key level tadi ya. Jadi di sini sebagai key level, ini adalah final targetnya. Jadi harapannya dia nge-break dari
trendline liquidity di sini untuk jatuh ke bawah. Jadi ini akan saya tunggu mencari acuan sell di level atas ya 1.2405 hingga 2410, dan pastikan nanti stop lossnya di atas yang sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau pasang better ya, di sini kan cukup pendek ya, mungkin 25, 30 sampai 35 pips itu bisa dijadikan acuan. Ini hanya pandangan saya mengenai bagaimana untuk attack the market PRGBP yang hari ini jam 2 siang ada big news ya, bisa saja tidak terjadi, bisa juga salah. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.